Di bawah kaki Gunung Merapi, objek wisata yang satu ini, fams, tawarkan pengalaman interaksi dengan hewan yang menyenangkan. Ayo deh, kita berkeliling seru-seruan di objek wisata Lassi Dairy Farm. Orang-orang sih juga mengenalnya dengan nama Agrowisata Edukasi Keluarga Keju Lassi. Memiliki luas lahan hampir 2 hektar. Di sini kita bisa puas deh berinteraksi dengan aneka hewan ternak lucu yang produktif dan bikin gemes sekeluarga. Yang paling seru sih, kita bisa nih ikut memerah susu langsung dari sapinya. Wah, pagi-pagi udah merah susu aja nih. Di sini, fams, puluhan ekor sapi perah terbagi dalam perawatan para petani dan mitra kelompok tani di sekitarnya. Sistem kemitraan inti dan plasma ini secara langsung juga turut memajukan kesejahteraan para petani sapi perah lokal setempat, fams. Oh iya, sapi perah di sini berjenis sapi Friesian Holstein yang berasal dari kawasan Eropa, tepatnya negeri Belanda. Dengan berat badan sekitar 635 sampai dengan 1000 kg, sapi dengan ciri fisik belang total hitam putih ini sangat produktif nih menghasilkan susu sapi berkualitas. Bayangin aja, dalam sekali masa laktasi bisa menghasilkan 3000 sampai 7000 kg susu. Wah, hebat ya! Fams, Agrowisata Keju Lassi berlokasi di Jalan Lassi Tuwo, Kecamatan Canduan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berada di kawasan pegunungan yang cukup berjarak dengan jalan utama, objek wisata ini emang cocok banget nih menjadi tempat menepi dari segala rutinitas sehari-hari. Asik banget deh, fams! Dalam sehari, fams, sekitar 200 wisatawan lebih bisa berkunjung ke tempat ini. Kalau di akhir pekan, jumlah pengunjung bisa sampai 2 kali lipatnya. Dengan tiket hanya seharga Rp5.000 aja, rasakan sendiri deh suasana damai sungguhan wisata yang berbeda. Abis seru berkeliling dan interaksi dengan hewan jinak, jangan lupa asupan gizi untuk tubuh nih, fams. Harus juga nih diperhatikan. Tenang, walaupun cukup berjarak dari pusat kota, kita nggak usah takut kelaparan saat berwisata di Keju Lassi. Aneka menu lezat dengan sentuhan unsur keju dan susu menjadi tema utama beragam hidangan nikmat di tempat ini, fams. Di sini semua olahan menu dari keju mozzarella jadi favoritnya. Keju mozzarella ini punya tekstur yang cukup berkarakter. Ciri utama keju ini adalah elastis, berserabut, lunak, dan lembut. Terutama saat masih panas atau hangat. Kandungan vitamin D dan A yang tinggi pada keju mozzarella cocok bagi siapa aja yang ingin menambah kekuatan otot, tetap berenergi, dan selalu merasa bugar. Wuih, cakep gak tuh, fams? Yang lebih cakep lagi sih, fams, semua hidangan berbahan dasar keju dan susu di sini adalah hasil produksi dapur sendiri. Yoi, fams! Dirintis sejak tahun 2016, objek wisata Keju Lassi emang berawal dari sebuah peternakan sapi perah. Pada tahun 2018, akhirnya Lassi Dairy Farm atau Keju Lassi mulai memproduksi keju mozzarella buatan sendiri, fams. Mantul, mantap betul. Diperkirakan nih, fams, ada sekitar 4-5 ribu jenis keju yang tersebar di banyak negara di dunia. Ada banyak versi asal-usul keju selama ini, dari mulai Yunani kuno sampai Jazirah Arab. Tapi yang pasti sih, fams, hingga saat ini, negara-negara barat di Eropa sana menjadi sumber penghasil aneka keju terbaik di dunia. Sejarahnya, fams, keju mozzarella ini berasal dari wilayah Naples di Italia. Pada abad ke-12 dipercaya sebagai periode penemuan keju mozzarella. Pada saat itu, wilayah Naples menjadi salah satu daerah dengan banyak peternakan kerbau di dalamnya. Konon tercipta secara tak sengaja, keju mozzarella di masa lalu emang terbuat dari hasil perahan susu kerbau. Hingga akhirnya menyebar dan mendunia sampai saat ini. Sekarang sih, bahan baku utama keju mozzarella kebanyakan memakai susu sapi murni, seperti produksi mozzarella dari Keju Lassi Kabupaten Agam ini. Oh iya, fams, uniknya nih, Keju Lassi diklaim sebagai yang pertama dan satu-satunya rumah produksi lokal keju mozzarella yang ada di Pulau Sumatera loh. Di sini semuanya adalah sapi perah. Itu produksi kita hampir 550 sampai 600 liter per hari. Nah, saat itu produksi keju kita rata-rata itu 300 sampai 400 liter itu kita olah menjadi keju, hasilnya kira-kira 40 kg per hari. Kalau 1 bulan sekitar 1,2 sampai 1,5 ton. Nah, itu yang kita produksi, kita distribusikan Sumbar, Riau, dan Jambi. Dimulai dari kawasan Kabupaten Agam, pemasaran keju dari Lassi kemudian merambah ke kawasan Kota Bukit Tinggi, Padang, Riau, dan Jambi, fams. Bahkan beberapa kali pengiriman juga sampai ke Pulau Jawa. Yuklah, fams,
Dilarisi nih produk keju dalam negeri. Nikmat dan sehat pastinya. Selanjutnya ada apa ya? Hahaha, ada kerbau gagah perkasa. Wih, yang menginjak-injak tanah, ya, yang akan membentuk menjadi bata merah. Widih. Kubangan lumpur dengan diameter lingkaran 3-5 meter ini, fams, yang sehari-hari jadi ruang kerja para kerbau. Tugasnya, meracik tanah liat menjadi batu bata merah berkualitas dari ranah Minangkabau. Aktivitas unik kerbau pembuat batu bata merah seperti ini menjadi kearifan lokal yang bertahan selama puluhan tahun di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Sejak puluhan tahun lalu, masyarakat di kawasan ini memanfaatkan tenaga dan kesukaan hewan kerbau berkubang atau berendam dalam lumpur sebagai media untuk meringankan pekerjaan warga, membuat batu bata. Di sini, fams, bahan baku tanah liat emang cukup melimpah. Tanah liat yang tadinya kering kerontang diberi air, kemudian diaduk dan diinjak-injak oleh kerbau, fams. Dengan durasi sekitar 2 jam sehari, kerbau akan terus bekerja selama 2-3 hari, fams. Tanah akan terus diinjak kerbau hingga menjadi gembur, lunak, mudah dibentuk, namun tetap padat dan nggak mudah hancur. Biasanya sih, aktivitas kerbau seperti ini, fams, dikerjakan di pagi hari. Proses selanjutnya adalah pencetakan. Rata-rata batu bata di sini, fams, dibuat dengan ukuran panjang sekitar 21 cm, dengan lebar 11 dan tebal 5 cm. Kualitas batu bata dari Nagari Bukit Limbuku emang udah nggak perlu diragukan lagi, fams. Batu bata merah yang kuat dan kokoh menjadi ciri khasnya. Selain bahan bakunya emang tanah liat yang berkualitas baik, proses pengerjaan juga detail dan teliti, fams. Biasanya sih sekitar 6-7 ribu batu bata dibuat dalam sekali periode produksi. Proses mencetak batu bata dengan jumlah sebanyak itu biasanya dilakukan antara 10-12 hari. Setelah proses pencetakan selesai, batu bata basah akan disusun menyamping dengan jeda yang rapi. Tujuannya supaya cepat kering, fams. Biasanya proses pengeringan ini berlangsung sekitar 15 hari penuh. Setelah dikeringkan sekitar setengah bulan, proses berikutnya juga menyita kesabaran. Proses pembakaran menjadi tahapan terakhir dari rangkaian panjang pembuatan batu bata merah tradisional yang khas dari Bukit Limbuku. Dengan memakai kulit sekam dari padi, tumpukan batu bata kering yang masih berwarna kecoklatan akan disusun dan dibakar dalam tungku selama 10-12 hari. Wah, lama juga ya. Proses pembakaran ini akan membuat batu bata menjadi semakin solid, kuat kokoh, dan berkualitas, fams. Warna batu bata juga akan berubah menjadi merah alami yang menjadi ciri khas batu bata dari sini. Cakep! Kalau di total sih, fams, sekitar 6.000-7.000 batu bata membutuhkan waktu 1-1,5 bulan sampai benar-benar siap dijual. Dari Bukit Limbuku di Kabupaten 50 Kota, batu bata udah terjual hampir ke seluruh wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Biasanya sih, batu bata dihargai mulai dari Rp600.000 per 1.000 buahnya. Ya, kira-kira 600 perak satu buahnya, fams. Murah meriah, bagus, berkualitas. Wah, zaman sekarang emang canggih ya. Apa-apa udah bisa pesan melalui media online. Buat bunda nih di rumah, nggak usah pusing nih kalau mau beli sayur dan buah-buahan. Tinggal pilih sayur yang diinginkan. Aplikasi ini bekerja sama dengan beberapa petani yang tersebar di Indonesia, fams. Seperti salah satunya kebun yang ada di daerah Jawa Barat ini. Di sini banyak menjual sayuran hidroponik. Tahu nggak hidroponik apaan? Itu loh, teknik menanam yang tidak membutuhkan tanah, melainkan hanya dengan menggunakan air dan nutrisi. Oh iya, tanaman hidroponik ini banyak keunggulannya loh, fams. Tanamannya lebih aman dari serangan hama dan penyakit karena ditanam di greenhouse. Nah, fams, jadi nih, mitra-mitra petani akan mengirimkan sayuran berdasarkan pesanan pembeli setiap harinya. Sayur dan buah-buahan ini selalu dikirim ke pembeli dalam keadaan fresh. Soalnya mereka ini nggak akan menyimpan sayur dan buahnya lebih dari 24 jam. Banyak pilihannya, fams. Sayur dan buah-buahan apapun ada dijual di sini. Bahkan snack-snack sehat pun ada, fams. Dalam sehari ada 2 waktu pengantaran, jam 11 siang dan jam 5 sore. Kalau pesanan di atas 100.000, ini nggak akan dibebankan untuk biaya pengantarannya. Oh iya, saat ini pengantaran hanya sebatas Jadetabek saja ya.
Morning fams! Ketemu lagi di kita pagi ini sambil ngebahas yang mini-mini tapi kaya nutrisi. Wuhuu! Mantap lah! Wih, sayuran yang mungil-mungil fams. Biar kecil tapi sudah bisa dipanen nih. Namanya juga microgreens. Sayuran mini yang dipanen saat usia muda. Beda dengan sayuran pada umumnya kan? Unik! Microgreens populer di luar negeri. Pada tahun 1997 atau 20 tahun yang lalu nih fams, saat itu beberapa restoran terkenal di Eropa dan Amerika menyajikan makanan berbahan microgreens. Biasanya microgreens ini ditanam di lingkungan perkotaan yang minim lahan atau biasa disebut urban farming. Pertama, siapkan dulu nih media tanamnya. Campuran dari kompos cair, coco peat, batu bata merah, dan pasir laut. Media tanamnya jangan terlalu rapat ya. Ratakan, lalu belah agar ada ruang gerak untuk benih tanaman. Sips, langsung bisa kita tanamin deh benih microgreens-nya. Jangan lupa ya untuk merawat sayuran microgreens, salah satunya dengan menyiram secara rutin. Gunakan spray FMs untuk mencegah pembusukan akibat kelebihan air. Pindahkan ke greenhouse, lalu tutup deh dengan media kertas seperti ini. Nah, kalau sayuran biasa butuh waktu berbulan-bulan fams. Kalau microgreens, ini bisa kita panen lebih cepat. Hanya setelah 7 sampai 14 hari dari masa semai. Cepet banget hasilnya. Wait, jangan salah sangka dulu ya. Walaupun panennya saat usia muda, ukurannya juga kecil. Tapi nutrisinya besar loh. Kandungan nutrisi microgreens ini 4 kali lipat dari sayuran yang dipanen pada usia normal. Cakep! Saat dipanen saat usia muda, sayuran mengandung minyak nabati dan protein. Namun ketika dewasa, kedua gizi itu sudah habis terserap untuk pertumbuhan sayuran. Alasan inilah yang membuat makin banyak orang mengkonsumsi microgreen. Yuklah, kita olah nih jadi makanan lezat fams. Yummy! Untuk para pencinta microgreens, ini biasa mengolahnya jadi salad. Tapi untuk hari ini, spesial nih. Kita masak foot long sandwich, hasil karya Chef Sandi. Siapkan roti dengan panjang 50 cm. Pantas saja disebut long sandwich, ya nggak? Lalu olesi dengan saus tartar yang terbuat dari campuran mayones dan asinan. Tambahkan file ayam dan file ikan. Untuk memperkaya rasa, kita juga bisa tambahkan daging dan jamur. Jangan lupa kejunya ya. Sip deh, lalu bakar sampai meleleh. Waduh, jadi lapar nih fams. Sekarang, siapkan microgreens bayam merah, lobak, dan bunga matahari. Tambahkan salad dressing, biar makin enak. Ada potongan bunga yang bisa dimakan juga nih fams. Hasilnya cantik ya. Selain makanan, kita juga bisa loh buat minuman berbahan microgreens ini. Seperti minuman yang satu ini, namanya Romance Instrument. Seger banget. Makanan siap, minuman juga siap. Kuy, disantap fams. Wait, ada nih si hijau kribo nih fams. Iya, brokoli. Ternyata ada loh brokoli dalam tanaman microgreens. Brokoli yang dihasilkan jadi berbentuk seperti kecambah. Waduh, unik ya. Media tanam yang digunakan disarankan pakai media bersih seperti rock wool, agar tanaman yang dihasilkan juga tetap dalam keadaan bersih fams. Rock wool ini memiliki pori-pori yang mudah disematkan bibit brokoli, sehingga memungkinkan semua bibit dapat tumbuh dengan baik. Kuy fams, kita basahi terlebih dahulu nih medianya ya, karena bibit brokoli mudah tumbuh pada media yang lembab. Dalam menanam microgreens brokoli, kuncinya cuma satu, benih harus diberi tekanan, agar akar yang tumbuh dapat melekat pada media tanam. Bisa beri pemberat dan diamkan sekitar 3 hari hingga daun mulai tumbuh. Perawatannya juga simpel kok, cukup basahi tanaman sehari sekali saja, simpel kan? Microgreens sebaiknya dikonsumsi mentah ya, agar vitamin yang terkandung dalam sayuran mini ini tidak hilang fams. Biasanya digunakan sebagai dressing atau taburan pada makanan. Microgreens juga bisa jadi solusi makanan sayur untuk anak-anak dan orang tua fams, karena mudah banget dikonsumsi. Nah, buat yang suka susah untuk mengonsumsi sayuran, sekarang ada olahan sayur enak dan praktis, berupa kue sus dan popcorn. Kita buat sus dulu ya, fams. Enak pasti ini. Untuk membuat adonannya, pertama, margarin dan garam dicampur jadi satu. Kemudian dipanaskan sambil dicampur dengan air.
Setelah mendidih, masukkan terigu sambil diaduk menjadi adonan, fams. Lanjut aduk pakai mesin, sambil ditambahkan telur yang kaya omega 3 dan parutan keju cheddar sebagai sumber protein hewani. Aduk deh sampai adonan menjadi kalis. Pisah adonan menjadi beberapa bagian, untuk kemudian diberi pewarna pelangi. Wits, tenang, pewarna ini berasal dari bahan alami dan juga sayuran kok. Jadi aman, fams. Campuran-campuran ini selain bikin lebih berwarna, membuat kue sus jadi kaya vitamin dan mineral yang bagus untuk daya tahan tubuh. Cetak adonan di atas loyang. Adonan yang sudah dicetak tinggal di oven deh. Nah, udah jadi nih kue sus keringnya. Karena pewarnanya dari bahan alami, jadi warnanya bakal memudar seperti ini, fams. Wait, satu lagi nih, fams, yang gak kalah enak dan kaya antioksidan buat dinikmati saat santai. Ada popcorn sayur. Popcorn yang satu ini menggunakan biji jagung non-GMO alias tanpa adanya rekayasa genetika. Biji jagung dipanaskan dengan tambahan unsalted butter yang menjadi sumber lemak baik, fams. Nah, gak berapa lama, popcornnya udah langsung jadi tuh. Popcorn sayur ini terdiri dari dua rasa, ada wortel dan sayur kale. Bubuk berwarna hijau ini berasal dari sayur kale yang udah melalui teknik pengeringan khusus agar nutrisi pada kale ini tetap terjaga. Sedangkan bubuk warna keorenan ini adalah campuran keju dengan sayur wortel, serta nutritional yeast atau kaldu jamur sebagai pengganti MSG yang lebih sehat. Udah ngapain aja di kita pagi ini, fams? Banyak dan lama ya. Mulai dari bahas sayuran unik, mini, sampai segala produk hasil olahan kerbau dan sapi, fams. Mulai dari makanan sehat kekinian, hingga mozzarella dengan segala menu variasinya. Gak kerasa deh, udah 30 menit aja nih kita nemenin kamu nih, fams. Besok kita ketemu lagi ya, dengan beragam informasi menarik lainnya. Saksikan terus Seragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.